Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, kembali kita akan belajar tutorial pembelajaran limit fungsi aljabar. Kalau minggu kemarin, kita sudah mempelajari limit fungsi aljabar itu mengenai pengertian limit dan teorema limit. Nah, sekarang kita masuk kembali di part 2 ini dengan submateri limit fungsi aljabar. Nah, dalam limit fungsi aljabar ini nanti, di dalamnya ada 4 yang akan kita bahas. Yang akan kita bahas yang mana yang pertama nantinya ada metode substitusi, ada metode penjabaran tentang pemaktoran, kemudian nanti ada perkalian dengan pangkat tertinggi, kemudian ada perkalian dengan faktor sekawan. Nah, nanti satu persatu akan kita bahas dengan contoh-contoh soalnya. Baiklah, di sini kita akan melanjutkan yang pertama, di sini teknik perhitungan limit. Pada teknik perhitungan limit, seperti yang Pak katakan tadi, di sini ada 4 yang akan kita bahas nantinya. Yang pertama, itu teknik dengan substitusi langsung. Yang kedua, dengan faktorisasi. Yang ketiga, dengan membagi variabel pangkat tertinggi. Dan yang keempat, di sini mengalihkan dengan sekawan. Nah, dari keempat ini nanti satu persatu akan kita bahas bagaimana cara penyelesaiannya. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita masuk yang pertama, yaitu menentukan nilai limit substitusi langsung jika menghasilkan bentuk tak tentu, atau dikatakan juga 0 per 0. Kalau kita dapat nanti nilai dari substitusi tersebut dalam bentuk 0 per 0, maka kita harus membuat pemaktoran, sehingga nanti hasil yang kita dapatkan tidak 0 per 0. Baiklah, di sini yang pertama kita bahas yang metode substitusi. Kalau dikatakan dia metode substitusi pada limit, kita hanya menggantikan nilai X tersebut nanti ke nilai pendekatan yang sudah ditentukan. Nah, untuk lebih jelasnya kita perhatikan contoh soal yang pertama, limit X mendekati 2, limit X mendekati 2, 2X pangkat 2 ditambah 3X dikurang 2 per X tambah 1, maka untuk menyelesaikannya, kita substitusikan atau kita gantikan nilai X tersebut ke nilai pendekatan limit. Di sini nilai pendekatan limit kita dapatkan nilainya 2. Maka 2X pangkat 2, kita ganti nilai X yang menjadi 2, ditambah 3X, berarti 3 kali 2 dikurang 2, per X tambah 1, berarti X-nya kita ganti nilainya menjadi 2. Nah, di sini sudah jelas kita lihat. Sehingga 2 kali 2 pangkat 2, berarti 2 pangkat 2 nilainya 4, dikali 2 nilainya kita dapatkan 8. Kemudian ditambah 3 kali 2 nilainya 6, dikurang 2, per 2 tambah 1, kita dapatkan nilainya 3. Sehingga 8 tambah 6, kita dapatkan 14, dikurang 2, kita dapatkan nilainya 12 per 3. Sehingga 12 dibagi 3 dapat nilainya 4. Nah, dari hasil contoh soal yang kita dapatkan ini, maka kalau bentuk soalnya seperti ini merupakan bentuk dari metode substitusi langsung. Langsung kita dapatkan nilai limit tersebut dengan nilai limit pendekatan yang sudah kita tentukan. Nah, kalau masih kurang jelas, masih ada di contoh soal yang kedua. Di contoh soal yang kedua ini kita perhatikan ya. Limit X mendekati 3, X pangkat 2 dikurang 3X tambah 2 per X kurang 2 adalah. Sesuai yang Bapak katakan tadi, di sini kita lihat nilai pendekatannya X mendekati 3. Sehingga nilai X di sini kita ganti, setiap kita jumpa yang bervariabel X, kita ganti nilainya menjadi 3. Sehingga X pangkat 2, berarti di sini nilai X-nya 3. 3 pangkat 2 dikurang 3X, berarti 3 kali 3 ditambah 2 per X, berarti 3 dikurang 2. Sehingga 3 pangkat 2 nilainya 9, dikurang 3 kali 3 nilainya 9, ditambah 2 per 3 dikurang 2 nilainya 1.
Sehingga 9 dikurang 9, 0 ditambah 2, 2 per 1. 2 dibagi 1 sama dengan 2. Nah, untuk metode substitusi, Bapak rasa sudah cukup jelas dari dua contoh soal ini, karena di sini kita hanya mensubstitusi langsung nilai pendekatan limit yang sudah kita tentukan. Nah, Bapak rasa untuk metode substitusi, Bapak cukupkan sampai di sini. Kita masuk ke metode yang kedua. Metode yang kedua di sini metode memfaktorkan. Sesuai Bapak katakan tadi, untuk metode memfaktorkan, di sini ada ketentuannya. Apabila nanti hasil substitusi yang kita dapatkan dalam bentuk tak tentu, artinya kalau dikatakan dia dalam bentuk tak tentu, nilainya itu 0 per 0, maka hasilnya itu harus kita faktorkan. Sehingga nanti hasil akhirnya kita dapatkan tidak bentuk tak tentu, artinya tidak hasilnya 0 per 0. Nah, kita lihat di contoh soal yang pertama. Di contoh soal yang pertama, tentukanlah nilai limit X mendekati 0 dari fungsi X pangkat 2 ditambah 2X dikurang 3 per X dikurang 1. Langkah yang pertama, kita substitusikan dulu. Apakah dia nilainya 0 per 0. Kalau 0 per 0 nanti kita dapatkan, maka tidak akan bisa. Karena harus kita faktorkan. Kalau kita ganti X-nya menjadi 0, berarti 0 pangkat 2 ditambah 2 kali 0 dikurang 3 per 0 dikurang 1. Sehingga X pangkat 2 ditambah 2X dikurang 3, berarti 0 ditambah 0 dikurang 3 per X dikurang 1. Sehingga di sini kita lihat di sini hasil dari pemaktorannya, kita dapatkan hasil dari pemaktoran limit X mendekati 0 dari fungsi X pangkat 2 ditambah 2X dikurang 3 per X dikurang 1. Berarti kita faktorkan X pangkat 2 ditambah 2X dikurang 3, kita dapatkan hasil pemaktorannya X dikurang 1 dikali X tambah 3 per X dikurang 1. Sehingga hasil pemaktoran yang kita dapat, X dikurang 1 dibagi X dikurang 1, maka kita dapatkan hasilnya 1. 1 kali X tambah 3. 1 kali X tambah 3, kita dapatkan nilainya X tambah 3 hasil pembagiannya. Maka limit X mendekati 0, kita dapatkan hasil pembagian X tambah 3, maka nilai X kita ganti menjadi 0. Kita ganti dia menjadi 0, sehingga 0 ditambah 3 sama dengan 3. Nah, inilah dia contoh soal yang pertama, metode pemaktoran pada limit. Kalau masih kurang jelas, masih ada di contoh soal yang kedua. Di contoh soal yang kedua ini, masih tetap menyelesaikan limit dengan cara memfaktorkan. Kita perhatikan, tentukanlah nilai limit X mendekati 2 dengan fungsi X pangkat 2 dikurang 4 per X pangkat 2 ditambah X dikurang 6. Di sini syaratnya hasil substitusi nanti tidak boleh 0 per 0. Apabila dia 0 per 0, maka akan kita dapatkan bentuk tak tentu, maka cara menyelesaikannya harus kita faktorkan, sehingga nilainya tidak kita dapatkan lagi hasilnya 0 per 0. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh soal kedua. Limit X mendekati 2, X pangkat 2 dikurang 4 per X pangkat 2 ditambah X dikurang 6. Di sini langkah yang pertama, masing-masing fungsi yang di atas dan yang di bawah, itu kita faktorkan, sehingga nanti hasil pemaktorannya ada yang sama, sehingga nanti bisa dibagi. Berarti kita faktorkan X pangkat 2 dikurang 4, hasil pemaktorannya X dikurang 2 dikali X tambah 2. Sementara untuk fungsi yang di bawah, X pangkat 2 ditambah X dikurang 6, itu kita dapatkan hasil pemaktorannya X dikurang 2 dikali X tambah 3. Sehingga kita lihat, kita bagikan hasil faktor yang sama, kita bagikan, sehingga hasil pembagiannya kita dapatkan X dikurang 2 dikali X tambah 2 dibagi X kurang 2 dikali X tambah 3. Sehingga di sini X dikurang 2 dibagi X dikurang 2,
kita dapatkan 1, masing-masing dikalikan dengan 1, hasilnya itu, sehingga 1 kali X tambah 2, X tambah 2, per 1 kali X tambah 3, X tambah 3, sehingga kita dapatkan hasil akhirnya, hasil menggantikan atau mensubstitusi nilai dari X, di situ limit X mendekati 2, setiap kita jumpai yang bervariabel X, kita ganti nanti nilainya menjadi 2. Sehingga 2 ditambah 2 per 2 ditambah 3. Sehingga 2 tambah 2 sama dengan 4 per 2 tambah 3 sama dengan 5. Nah, Bapak rasa untuk contoh soal yang kedua sudah cukup jelas. Nah, kalau memang masih kurang jelas, masih ada lagi Bapak buat di contoh soal yang ketiga. Di contoh soal yang ketiga ini kita perhatikan, untuk contoh soal yang ketiga, masih tetap menyelesaikan limit dengan cara memfaktorkan. Kita lihat, tentukanlah nilai limit X mendekati 0, X pangkat 4 dikurang 3X pangkat 2 ditambah 4X per 2X pangkat 3 dikurang X pangkat 2 dikurang 2X. Nah, syaratnya di sini masih tetap sama. Hasil substitusi nanti apabila menghasilkan 0 per 0, maka bentuknya nanti kita dapatkan tak tentu. Kalau kita dapatkan hasilnya 0 per 0, maka itu harus kita faktorkan sehingga hasilnya tidak 0 per 0 atau tidak bentuk tak tentu. Maka untuk itu kita lihat limit X mendekati 0, X pangkat 4 dikurang 3X pangkat 2 ditambah 4X per 2X pangkat 3 dikurang X pangkat 2 dikurang 2X. Makanya di sini fungsi yang pertama yang di atas kita faktorkan, kita jabarkan, sehingga hasil penjabarannya X pangkat 4 berarti X dikali X pangkat 3 dikurang 3X tambah 4 per yang di bawah kita jabarkan lagi X dikali 2X pangkat 2 dikurang X dikurang 2. Inilah dia hasil dari penjabaran atau pemaktoran dari fungsi yang di atas yang di bawah dan yang di bawah. Maka selanjutnya, setelah kita faktorkan dia, maka kita ganti nilai X-nya dengan nilai pendekatan 0, sehingga X pangkat 3 dikurang 3X tambah 4 per 2X pangkat 2 dikurang X dikurang 2. Setiap kita jumpa yang bervariabel X, kita ganti nilainya menjadi 0. Sehingga X pangkat 3, 0 pangkat 3 dikurang 3X, berarti 3 kali 0 ditambah 4 per 2X pangkat 2, berarti 2 kali 0 dikurang 0 dikurang 2. Sehingga di sini kita dapatkan 0 dikurang 0 ditambah 4, kita dapatkan hasilnya 4 per 0 dikurang 0 dikurang 2, kita dapatkan nilainya minus 2. Sehingga 4 dibagi minus 2, kita dapatkan nilainya minus 2. Sehingga kita dapatkan hasil akhirnya minus 2. Nah, ini dia. Untuk lebih jelasnya kita perhatikan 0 pangkat 3 tadi sudah Bapak buat, sehingga hasil akhir dari contoh soal yang ketiga ini kita dapatkan nilainya minus 2. Nah, mudah bukan kalau kita perhatikan dengan baik, sehingga nantinya untuk penyelesaian limit dengan cara memfaktorkan, Bapak rasa anak-anak kami nantinya sudah bisa menyelesaikan soal-soal tersebut. Bapak rasa untuk limit dengan cara memfaktorkan, Bapak selesaikan sampai di sini. Kita lanjut untuk cara ketiga. Kita lihat. Untuk cara ketiga ini, dengan metode membagi pangkat tertinggi. Dengan metode membagi pangkat tertinggi, ini kita buat dengan limit fungsi bentuk tak tentu. Kita perhatikan, lambang dari bentuk tak tentu, kita perhatikan ya, lambang dari bentuk tak tentu, kita gambarkan seperti yang sudah Bapak paparkan ini. Jika diketahui limit tak hingga atau tak tentu, dilambangkan seperti lengkungan yang Bapak buat ini, maka bisa kita selesaikan dengan membagi
variabel pangkat tertingginya. Nah, kita misalkan ada dua buah fungsi. Kita lihat bentuk umumnya. Limit X mendekati tak hingga. Dengan fungsi yang pertama, AX pangkat N ditambah BX pangkat N dikurang 1 ditambah titik-titik, ini menyatakan seterusnya, ditambah C per PX pangkat M ditambah GX pangkat M dikurang 1 ditambah titik-titik, ini menyatakan dan seterusnya, ditambah R, sehingga sama dengan R. Maka di sini yang perlu kita perhatikan ini nilai pangkatnya. Ini kita lihat nilai pangkatnya. Apabila nanti pangkat yang di atas kita misalkan lambang dari N, pangkat yang di bawah kita lambangkan M. Maka kita bandingkan dia pangkatnya. Apabila pangkat yang di atas atau jika N lebih kecil dari M, pangkat yang di atas lebih sedikit dari pangkat yang di bawah, maka nanti hasilnya sama dengan 0. Ketentuan yang kedua, jika N sama dengan M, artinya pangkat yang di atas sama nilainya dengan pangkat yang di bawah. Maka nanti kita langsung mengambil koefisien fungsinya itu, sehingga kita bagikan langsung A per P. Ketentuan yang ketiga, jika N lebih besar dari M, artinya pangkat yang di atas lebih banyak nilainya daripada pangkat yang di bawah. Maka nanti hasilnya kita dapatkan tak terhingga dengan lambang yang sudah Bapak buat ini. Nah, pada metode membagi dengan pangkat tertinggi ini, nanti yang Bapak paparkan ada dua cara. Cara yang pertama nanti dengan membagi fungsi limit tersebut dengan pangkat tertinggi. Dan cara yang kedua nanti bisa kita lihat dengan cara cepat dengan langsung memperhatikan ketentuan nilai dari pangkat yang sudah kita paparkan ini. Nah, untuk lebih jelasnya, untuk metode pembagian pangkat tertinggi, bisa kita lihat beberapa contoh berikut. Nah, kita lihat. Contoh yang pertama, cara pertama. Limit X mendekati tak hingga 8X dikurang 5. 8X dikurang 5 per 2X dikurang 3. Untuk menyelesaikannya ini kita perhatikan pangkatnya, pangkat tertingginya. Di fungsi yang pertama, pangkat tertingginya ini 1. Di fungsi yang kedua, pangkat tertingginya 2. Maka, untuk menyelesaikannya ini, semua fungsinya ini kita bagikan dengan pangkat tertinggi. Pangkat tertingginya di sini kita dapatkan 2. Sehingga nanti semua fungsi kita bagikan dengan X pangkat 2. Nah, sehingga di sini kita lanjutkan. Limit X mendekati tak hingga. Limit X mendekati tak hingga. 8X dikurang 5 per. Kita bagikan dengan pangkat tertingginya itu X pangkat 2 per fungsi yang di bawah. 2X pangkat 2 dikurang 3 per pangkat tertingginya X pangkat 2. Sehingga ini kita jabarkan. 8X dikurang 5 per X pangkat 2 kita jabarkan. Berarti 8. X dibagi X pangkat 2 kita dapatkan nilainya 8X. Dikurang 5 dibagi X pangkat 2 kita dapatkan 5 per X pangkat 2. Per 2X pangkat 2 dibagi X pangkat 2. Berarti X pangkat 2, X pangkat 2 dibagi dapat 1. 1 kali 2, 2. Dikurang 3 dibagi X pangkat 2. Berarti 3 per X pangkat 2. Nah, sehingga di sini pembaginya kita ganti. Semua nilainya menjadi tak hingga. Sehingga 8 dibagi tak hingga. Kita dapatkan nilainya 0. Dikurang 5 dibagi tak hingga pangkat 2. Kita dapatkan nilainya 0. Per yang di bawah 2 tetap dikurang 3 X pangkat 2 kita ganti nilai X-nya menjadi tak terhingga. Sehingga 3 dibagi tak terhingga pangkat 2 kita dapatkan 0. Sehingga 0 dikurang 0 kita dapatkan nilainya 0. Per 2 dikurang 0 kita dapatkan nilainya 2. Sehingga 0 dibagi 2 kita dapatkan nilainya 0. Nah, inilah dia cara yang pertama untuk contoh soal yang pertama menentukan limit tak tentu. Untuk cara cepatnya kita lihat
nilai perpangkatannya, nilai pangkat tertingginya. Nah, kita lihat ya. Nah, untuk lebih jelasnya di sini, di cara yang kedua, Bapak coba membuat contoh soal di cara yang kedua. Perhatikan nanti, supaya anak-anak kami bisa dengan mudah menyelesaikannya. Cara yang kedua ini dengan memperhatikan pangkat tertinggi dari penyebutnya. Nah, di sini pangkat tertingginya kita perhatikan dengan baik, sehingga nantinya kita dapatkan perbandingan pangkatnya. Di mana untuk fungsi yang di atas itu kita anggap lambang dari pangkatnya n. Untuk fungsi yang di bawah kita ibaratkan lambang pangkatnya m. Sehingga nilai dari limit x mendekati tak hingga dengan fungsi 6x pangkat 3 dikurang 4x pangkat 2 ditambah 2x dikurang 1 per 3x pangkat 4 dikurang 2x pangkat 3 ditambah 5x ditambah 2. Sehingga nanti pasti hasilnya kita dapatkan 0. Kenapa? Karena kita lihat ketentuan dari perpangkatan, menyelesaikan limit dengan aturan perpangkatan. Nah, pada fungsi yang di atas, kita lihat, pada fungsi yang di atas, pangkat tertingginya kita dapatkan 3. Untuk fungsi yang di bawah, kita dapatkan pangkat tertingginya 4. Sehingga kalau kita bandingkan, n lebih kecil dari n, m. Artinya, pangkat yang di atas lebih sedikit dibanding dengan pangkat yang di bawah. Sehingga n lebih kecil dari m. Sehingga kalau dia n lebih kecil dari m, pada ketentuan menentukan limit dengan pangkat tertinggi, maka di sini ketentuannya n lebih kecil dari m, hasilnya pasti sama dengan 0. Sehingga dari contoh ini kita tak perlu lagi menghitung limit ini dengan cara membagi, kita hanya membandingkan pangkatnya sehingga kita dapatkan langsung hasilnya sama dengan 0. Nah, Bapak rasa untuk cara kedua ini sudah cukup mudah membantu anak-anak kami langsung dengan cepat menentukan nilai dari limit tak tentu. Selanjutnya, kalau masih kurang jelas, masih ada di contoh soal berikutnya. Kita lihat contoh soal ketiga. Untuk contoh soal yang ketiga, kita pakai yang pertama sekali dengan cara 1. Nah, kita lihat nilainya. Limit x mendekati tak hingga 3x pangkat 2 ditambah x dikurang 2 per 5x dikurang 1. Maka untuk cara pertama ini, kita membagi fungsinya itu keseluruhan, baik dia fungsi yang di atas dengan fungsi yang di bawah, dengan nilai pangkat tertinggi. Nah, kita lihat nilai pangkat tertinggi pada fungsi yang di atas, berarti pangkat tertingginya 2, sedangkan fungsi yang di bawah pangkat tertingginya 1. Sehingga untuk limit ini, pembagi dari fungsi ini kita bagikan dengan nilai pangkat tertinggi yaitu x pangkat 2. Sehingga limit x mendekati tak hingga 3x pangkat 2 ditambah x dikurang 2 per, kita bagi dengan pangkat tertingginya yaitu x pangkat 2 per 5x dikurang 1 per x pangkat 2. Sehingga di sini kita paparkan limit x mendekati tak hingga sama dengan berarti 3x pangkat 2 dibagi dengan x pangkat 2. X dibagi X pangkat 2 dibagi X pangkat 2 kita dapatkan 1. 1 dikali 3 kita dapatkan nilainya 3. Jadi di sini sudah kita buat nilainya 3. Nah, selanjutnya X dibagi X pangkat 2. X dibagi X pangkat 2 kita dapatkan nilainya 1 per X. Selanjutnya dikurang 2 dibagi dengan X pangkat 2, berarti 2 per X pangkat 2. Berarti fungsi yang di atas selesai, kita langsung membagi fungsi yang di bawah. Berarti fungsi yang di bawah, 5x dikurang 1 per X pangkat 2. Sehingga di sini 5x dibagi dengan X pangkat 2, kita dapatkan nilainya 5 per X. Dikurang 1 per X pangkat 2, kita dapatkan nilainya 1 per X pangkat 2. Sehingga
untuk nilai X ini, semua kita substitusikan atau kita gantikan nilainya menjadi tak hingga. Sehingga 3 ditambah 1 dibagi tak hingga, kita dapatkan 0, dikurang 2 dibagi dengan tak hingga, kita dapatkan 0, per. Berarti di sini 5 per tak hingga, kita dapatkan 0, dikurang 1 per tak hingga pangkat 2, kita dapatkan 0, sehingga 3 tambah 0 per 0 dikurang 0, sehingga 0, sehingga di sini kita dapatkan 3 dibagi tak 0, kita dapatkan nilainya tak hingga. Sehingga 3 dibagi 0, kita dapatkan nilainya tak hingga atau tak tentu. Nah, Bapak rasa untuk cara pertama Bapak selesaikan sampai di sini. Kalau masih kurang jelas, bisa kita pakai dengan metode sifat dari perpangkatan. Kita pakai cara yang kedua. Untuk cara yang kedua, kita hanya membandingkan nilai pangkatnya dengan cara melihat pangkat fungsi yang di atas, berapa dia nanti nilai pangkat tertingginya, dibagi dengan pangkat fungsi yang di bawah, berapa dia nanti nilai pangkat tertingginya juga. Nah, di sini kita lihat ya. Pada cara kedua ini, sesuai yang Bapak katakan tadi, untuk pangkat tertinggi dari penyebut tersebut, untuk fungsi yang di atas, lambang dari pangkat itu kita misalkan dengan N. Untuk fungsi yang di bawah, lambang dari pangkat kita misalkan M. Sehingga nanti perbedaan dari lambang pangkatnya bisa dengan jelas kita lihat. Berarti limit X mendekati tak hingga 6X pangkat 3, 6X pangkat 5, 6X pangkat 5 ya, Bapak ulangi. Limit X mendekati tak hingga 6X pangkat 5 dikurang 4X pangkat 2 ditambah 2X kurang 1 per 3X pangkat 4 dikurang 2X pangkat 3 ditambah 5X tambah 2. Nah, di sini kita hanya memperhatikan nilai dari pangkatnya. Untuk fungsi yang pertama di atas, kita lihat nilai pangkat tertinggi itu berada pada pangkat 5. Nah, ini dia. Kemudian yang di bawah, untuk fungsi yang di bawah, kita lihat nilai pangkat tertingginya ini kita dapatkan nilainya 4. Sehingga kalau kita bandingkan, pangkat yang di atas lebih banyak daripada pangkat yang di bawah. Sehingga untuk pangkat yang di atas, kita misalkan lambangnya N. Untuk pangkat yang di bawah, kita misalkan lambangnya M. Sehingga kalau kita bandingkan, N lebih besar dari N. Sehingga ketetapannya, apabila N lebih besar dari M, maka hasil yang kita dapatkan nantinya dari penjabaran itu nilainya tak hingga atau tak tentu. Nah, dari cara kedua ini, Bapak rasa sudah mudah sekali dalam menyelesaikan limit tersebut dengan cara membandingkan pangkat kedua fungsi tersebut. Bapak rasa untuk contoh soal kedua ini dan cara kedua ini sudah cukup mudah bukan untuk membantu anak-anak kami menyelesaikan limit fungsi tak tentu. Selanjutnya kita perhatikan, kalau masih kurang jelas, di sini Bapak buat lagi contoh soal yang ketiga, masih tetap di limit fungsi tak tentu. Kita lihat contoh soal ketiga, dengan cara pertama. Limit X mendekati tak hingga dengan fungsi 3X pangkat 2. 3X pangkat 2 ditambah X dikurang 2 per 5X dikurang 1. Kalau kita pakai cara yang pertama, kita hanya membagi. Kita hanya membagi nilai dari pangkat tertinggi tersebut. Nilai dari pangkat tertinggi tersebut. Nah, di contoh soal ketiga ini, Bapak rasa sudah sama dengan contoh soal yang kedua tadi ya. Kita hanya memperhatikan nilai dari limit tersebut. Di sini kita perhatikan, untuk contoh soal yang keempat ini, kita perhatikan menyelesaikannya memakai dengan cara pertama. Memakai dengan cara yang pertama, kita lihat contoh soalnya masih tetap di limit fungsi tak tentu. Limit X mendekati
tak hingga dengan fungsi 2x pangkat 2 ditambah 6x tambah 1 per x pangkat 2 dikurang 2x tambah 3. Nah, sehingga dari fungsi ini kita perhatikan untuk fungsi yang pertama pangkat tertingginya 2, untuk fungsi yang di bawah itu kita dapatkan pangkat tertingginya 2. Sehingga pangkat yang di atas sama dengan pangkat yang di bawah. Sehingga untuk kedua fungsi ini kita membaginya dengan pangkat tertinggi yaitu x pangkat 2. Nah, sehingga fungsi yang di atas 2x pangkat 2 ditambah 6x tambah 1 per x pangkat 2 per fungsi yang di bawah x pangkat 2 dikurang 2x tambah 3 per x pangkat 2. Sehingga dari fungsi ini semua kita bagi dengan x pangkat 2. Sehingga 2x pangkat 2 dibagi dengan x pangkat 2, nilainya kita dapatkan 2 ditambah 6x dibagi dengan x pangkat 2, kita dapatkan 6 per x. Ditambah 1 dibagi x pangkat 2, tetap 1 per x pangkat 2. Per x pangkat 2 dibagi dengan x pangkat 2, kita dapatkan nilainya 1, dikurang 2x dibagi dengan x pangkat 2, kita dapatkan nilainya 2 per x, ditambah x dibagi dengan x pangkat 2, kita dapatkan nilainya x. Nah, di sini 3 per x pangkat 2. Sehingga di sini kita buat 2 ditambah. Nah, semua nilai x kita ganti nilainya menjadi tak hingga. Berarti 6 dibagi tak hingga kita dapatkan nilainya 0, ditambah 1 dibagi tak hingga pangkat 2 kita dapatkan di sini 0, per 1 dikurang 2 dibagi tak hingga kita dapatkan nilainya 0, ditambah 3 dibagi tak hingga kita dapatkan nilainya 0. Sehingga 2 tambah 0 ditambah 0 kita dapatkan 2 per 1 dikurang 0 tambah 0 kita dapatkan nilainya 1. Sehingga 2 dibagi 1 kita dapatkan nilainya 2. Nah, inilah dia contoh soal yang keempat penyelesaian dengan cara pertama apabila pangkat tertingginya sama nilainya. Nah, untuk cara yang kedua, kita lihat untuk cara yang kedua di contoh soal yang kelima, apabila nanti kedua fungsi tersebut pangkat tertingginya sama, maka bisa kita pakai dengan cara cepat membagi koefisien fungsi yang pertama dibagi koefisien pangkat tertinggi fungsi yang kedua. Nah, di sini kita lihat untuk contoh soal yang kelima ini, cara yang kedua, nilai limit dari limit x mendekati tak hingga 8x pangkat 5 dikurang 6x pangkat 2 ditambah 2x dikurang 1 per 2x pangkat 5 dikurang 4x pangkat 4 ditambah 5x tambah 2, maka sesuai yang Bapak katakan tadi, kita perhatikan pangkat tertingginya. Kita perhatikan pangkat tertingginya, untuk fungsi yang pertama, pangkat tertingginya kita dapatkan 5. Untuk fungsi yang di bawah, kita dapatkan pangkat tertingginya 5. Sehingga, di sini kita lihat koefisien pangkat tertinggi fungsi yang pertama, ini kita dapatkan, kita anggap nilainya ini A, sama dengan 8. Kemudian, pangkat tertinggi di bawah 5, berarti koefisiennya 2, sehingga nanti rumusnya langsung kita buat A per P. Nah, sehingga A per P, di sini kita dapatkan nanti nilainya 8 per 2. 8 per 2, sehingga kita dapatkan 8 dibagi 2 sama dengan 4. Nah, berarti untuk contoh soal yang kelima ini, kalau kita pakai dengan cara yang kedua, kita hanya membandingkan pangkat tertingginya. Kalau dia sama, kita ambil nilai koefisien pangkat tertinggi fungsi yang pertama dibagi dengan koefisien pangkat tertinggi fungsi yang kedua yang di bawah. Nah, kita bagikan langsung sehingga dapat hasil dari limit tersebut. Nah, Bapak rasa untuk pembahasan limit tak hingga, Bapak cukupkan sampai di sini. Dari beberapa contoh yang sudah Bapak paparkan, mudah-mudahan anak-anak kami ke depannya bisa lebih memahami menentukan nilai dari limit-limit tersebut. Nah, kita lanjut ke metode yang keempat.
pada metode yang keempat di sini mengalihkan dengan sekawan. Di sini mengalihkan dengan sekawan ada ketentuannya. Kita misalkan A dan P adalah bilangan positif. Maka limit X mendekati tak hingga akar AX tambah B dikurang akar PX tambah Q sama dengan L. Artinya, kita hanya membandingkan koefisien dari fungsi yang pertama dengan fungsi yang kedua. Artinya, apabila koefisien fungsi yang pertama lebih besar daripada koefisien fungsi yang kedua, atau A lebih besar dari P, maka untuk fungsi tersebut nilainya sama dengan tak hingga. Ketentuan yang kedua, apabila koefisien fungsi yang pertama, kita misalkan A, sama dengan koefisien fungsi yang kedua sama dengan P, maka hasilnya sama dengan 0. Ketentuan yang ketiga, apabila koefisien fungsi yang pertama A lebih kecil dari koefisien fungsi yang kedua P, maka hasilnya negatif tak hingga. Nah, untuk lebih jelasnya, kita lihat di contoh soal. Tentukanlah nilai dari limit X mendekati tak hingga akar X pangkat 2 ditambah 2X tambah 1 dikurang X pangkat 2 dikurang 5X dikurang 3. Kalau kita ikuti ketentuan yang tadi, berarti kita lihat di sini koefisien fungsi yang pertama 1, koefisien fungsi yang kedua 1, maka nanti bisa kita kalikan dengan faktor sekawannya. Nah, kita lihat ya. Kita lihat limit X mendekati tak hingga akar X pangkat 2 ditambah 2X tambah 1 dikurang akar X pangkat 2 dikurang 5X kurang 3. Berarti ini kita ambil bentuk akar, kita jadikan pembilang dan penyebut. Sehingga akar X pangkat 2 ditambah 2X tambah 1, di sini kita ubah karena dia di sini tandanya negatif atau kurang, kita ubah menjadi tambah. Tambah akar X pangkat 2 dikurang 5X kurang 3 per akar X pangkat 2 tambah 2X tambah 1 ditambah akar X pangkat 2 dikurang 5X dikurang 3. Sehingga di sini limit X mendekati tak hingga. Nah, kita lihat perkaliannya. Akar X pangkat 2 ditambah 2X tambah 1 dikali akar X pangkat 2 ditambah 2X tambah 1. Akar dikalikan dengan akar, kalau nilai dalam akarnya itu sejenis, maka akarnya akan hilang. Sehingga di sini kita dapatkan X pangkat 2 ditambah 2X tambah 1. Dikurang akar X pangkat 2 dikurang 5X kurang 3 dikali akar X pangkat 2 dikurang 5X kurang 3, maka akarnya akan hilang, bilangannya sejenis. Nah, sehingga kita dapatkan hasilnya X pangkat 2 dikurang 5X dikurang 3. Per, di sini penyebutnya akar X pangkat 2 ditambah 2X ditambah 1, ditambah akar X pangkat 2 dikurang 5X dikurang 3. Sehingga limit X mendekati tak hingga, berarti di sini X pangkat 2 ditambah 2X tambah 1 dikurang X pangkat 2 kurang 5X kurang 3. Kita kurangkan. X pangkat 2 dikurang X pangkat 2 habis. 2X dikurang minus 5X. Jumpa negatif dengan negatif. Berubah tanda menjadi positif. Berarti 2X tambah 5X sama dengan 7X. Nah, kemudian 1 dikurang negatif 3. Jumpa negatif dengan negatif. Sehingga 1 ditambah 3. Hasilnya positif 4. Sehingga hasil pembilang kita dapatkan hasilnya 7X tambah 4 per penyebutnya akar X pangkat 2 ditambah 2X tambah 1 ditambah akar X pangkat 2 dikurang 5X dikurang 3. Nah, sehingga semua fungsinya ini dibagikan dengan X. Dibagikan dengan X pangkat 2, pangkat tertingginya. Nah, di sini 7X ditambah 4 per X per akar X pangkat 2 ditambah 2X tambah 1 per X pangkat 2 ditambah akar X pangkat 2 dikurang 5X dikurang 3 per X pangkat 2. Sehingga di sini hasilnya kita dapatkan 7X
ditambah 4 per X, kita dapatkan nilainya 7 per 1 ditambah 1, sehingga di sini hasilnya 7 per 2. Kita dapatkan hasilnya 7 per 2. Nah, Bapak rasa untuk contoh soal yang pertama kita cukupkan sampai sini. Kalau masih kurang jelas, masih ada di contoh soal yang ketiga. Kita lihat. Tentukanlah nilai dari limit X mendekati tak hingga akar 4X pangkat 2 dikurang 2X tambah 1 dikurang 2X tambah 3. Masih tetap penyelesaiannya dengan mengalihkan sekawan. Kita lihat yang membentuk akar itu kita jadikan nanti pembilang dan penyebut. Di sini kita lihat, tentukanlah nilai dari limit X mendekati tak hingga akar 4X pangkat 2 dikurang 2X tambah 1 dikurang 2X dikurang 3, berarti dikali. Kita ambil ini yang berbentuk akar, kita jadikan pembilang dan penyebut, dikali akar 4X pangkat 2 dikurang 2X tambah 1, tambah. Karena di sini tandanya kurang, kita ganti, di sini tandanya menjadi tambah. Tambah 2X dikurang 3 per akar 4X pangkat 2 dikurang 2X tambah 1 tambah 2X dikurang 3. Sehingga limit X mendekati tak hingga, di sini kita kalikan, akarnya ini hilang, karena akar dikalikan dengan akar, kalau bilangan dalam akar sejenis, akarnya akan hilang, sehingga di sini hasil perkaliannya 4X pangkat 2 dikurang 2X tambah 1 dikurang 4X dikurang pangkat 2 dikurang 12X tambah 9, hasil perkaliannya. Di sini 2X dikurang 3 dikali 2X dikurang 3, kita dapatkan hasil perkaliannya 4X pangkat 2 dikurang 12X ditambah 9. Per penyebutnya akar 4X pangkat 2 dikurang 2X tambah 1 ditambah 2X dikurang 3. Sama dengan limit tak X mendekati tak hingga, berarti kita kurangkan 4X dikurang 4X habis, minus 2X dikurang negatif 12X. Kita dapatkan di sini jadinya positif 10X, kemudian 1 dikurang 9. Kita dapatkan nilainya di sini minus 8. Sehingga 10X dikurang 8 per penyebutnya akar 4X pangkat 2 dikurang 2X tambah 1 ditambah 2X dikurang 3, sehingga fungsi yang di atas kita bagikan dengan X per akar 4X pangkat 2 dikurang 2X tambah 1 per X pangkat 2 ditambah 2X dikurang 3 per X. Di sini kita dapatkan sama dengan di 10 per akar 4 ditambah 2. Sehingga di sini 10 per akar 4 nilainya 2, 2 tambah 2 sama dengan 4, berarti 10 per 4 dibagi 2, sama-sama dibagi 2, kita dapatkan 5 per 2. Nah, Bapak rasa untuk pembahasan contoh-contoh soal dengan mengalihkan sekawan, metode mengalihkan sekawan, Bapak cukupkan sampai di sini. Dari 4 metode yang sudah Bapak paparkan, mudah-mudahan nantinya anak-anak kami ke depannya bisa lebih memahami materi limit tersebut. Nah, untuk itu dari hasil pemaparan yang sudah Bapak paparkan, di sini ada tugas latihan yang perlu anak-anak kami lanjutkan nantinya. Jadi di sini ada 7 Bapak buat mengenai soal-soal limit fungsi. Jadi anak-anak kami silakan mengerjakan soal-soal tersebut dengan tetap berpatok kepada pembahasan 4 metode yang sudah Bapak paparkan tadi. Nah, untuk itu, untuk tutorial pembelajaran kita untuk limit fungsi aljabar, Bapak cukupkan sampai di sini. Bapak rasa kalaupun masih ada yang kurang jelas, silakan ditulis di kolom komentar dengan mempergunakan bahasa yang baik dan sopan. Untuk itu Bapak cukupkan sampai di sini. Bapak sudahi dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa.